skripsinya Bu Desiati. Sudah cukup bagus Bu pembahasannya, ya. Tapi ada beberapa yang perlu saya konfirmasi kepada Bu Desi. Ada beberapa hal yang masih typo itu penulisannya, baik itu di abstrak ataupun di naskah publikasi ataupun di skripsi. Sudah beberapa saya tandai ya Bu. Iya Bu. Dicek lagi. Baik Bu. Berarti kemarin Ibu mengukur lingkar pinggang tinggi badan sendiri. Iya Bu, tapi kalau di lapangan kan ada saja itu gangguannya Bu ya. Kadang ada saya bantu dengan kader, tapi kader juga itu kan kita refreshing kadernya itu dalam setahun 1 atau 2 kali, tergantung dari program puskesmas. Jadi kita mengupgrade terus. Jadi itu yang ambil data lingkar pinggang sendiri sama Iya. tinggi badan sendiri. Iya. Terus Tep- kalau Tapi itu Bu kan biasanya itu kan bersama dengan posyandu balita. Ketika misalnya posyandu balitanya ada apa yang saya dibutuhkan di sana, terus sudah antri banyak, jadi kadernya lagi yang lanjutin, selesai dari sana baru saya ngukur lagi Bu. berarti Ibu harus mengarah Ibu. Iya. Pikirnya di sana. Oke. Kemarin subjeknya ada berapa Bu? Respondennya Bu? 111 sih Bu. Banyak ya Bu? Iya, saya ambil total sampling Bu. Sampling 111. Sebelumnya kan 300 berapa tuh Bu ya. Terus pakai rumus jadi keluarnya 100 berapa gitu. Terus saya tanyakan terus waktu sempro kemarin ditanya apa ini kebanyakan, coba dicek lagi. Saya cek lagi ke program lansianya. Saya bilang bisa enggak saya peroleh yang pasti-pasti saja datang, tapi kayaknya 360 itu gabung dengan umur yang lain belum diregister dengan baik. Jadi selama 3 hari dia bantu saya untuk pila-pila datanya, keluar 111. Jadi saya pakai total sampling saja. Banyak ya Bu, 111 Iya. ya Bu. Sudah tersebar di 12 posyandu itu Bu. Jadi berapa di posyandu ini, berapa di posyandu jadi sambil semua Bu. Dan jadi semuanya itu 111 bisa diambil datanya semua. Iya. Oke, berarti tidak ada yang meninggal, tidak ada yang sakit, semuanya bisa. Datanya itu sebelum 3 bulan berturut-turut saya ambil yang namanya itu yang datang terus itu Bu. Kalau yang ini paling sudah sakit-sakit mungkin tidak datang lagi. Jadi pengambilan datanya cukup lama ya Bu? Yang untuk sasarannya Bu yang 3 bulan sebelum, tapi kalau mengambil datanya kan pada saat Juli Bu. Tapi kalau mencari respondennya selama 3 bulan berturut-turut, yang mana yang sering datang, itu yang saya ambil Bu. Bu, silakan dibuka halaman 1 di naskah aplikasi ya Bu. Halaman saya sih Bu. Iya Bu. Sudah ketemu Bu? Iya Bu. Di paragraf pertama itu kan Ibu menulis singkatan WHO. Iya Bu. WHO itu kan bahasa Inggris, artinya dia harus ditulis Italik. italik, miring ya Bu. Iya. Begitupun juga dengan penulisan International Society of Hypertension. Nah, itu harus ditulis italik. Iya Bu. Kemudian itu kan WHO 2016 citasi. Iya Itu Bu. harusnya setelah itu titik. Nah, nggak ada titiknya ya Bu. Jadi kalau secara bahasa itu kayak, oh berarti masih kalimat lanjutan, ya. Begitupun juga. Banyak itu kayaknya Bu. Iya, begitu juga di paragraf selanjutnya itu. Di situ yang info datin tentang RI 2014. Sudah ketemu Bu di halaman 1, masih di halaman 1. Iya Bu. Datin, nah, Iya. itu kan lebih dari sama dengan 75 tahun titik. Info datin Kemenkes RI 2014 titik. Kalau secara bahasa seperti itu, info datin itu tuh satu kalimat sendiri. Jadi titiknya mending di belakang saja. Gitu ya. Oke, nanti silakan yang lain dicek, ini malah ada yang titiknya double. Iya, Bu. Di halaman 2 ya. Di parafrase Bu langsung. Setelah di parafrase. Iya Bu. Oke, ya apa nanti sambil dibaca kerja lagi. Baik Bu. Insyaallah nanti bisa. Oke, kemudian ini jumlah masih ada yang rekor, nanti akan dicek ya.
4.4. Nanti kalau untuk yang di naskah publikasi tabelnya bukan 4.1 ya, tetapi langsung Oh. tabel 1, tabel 2, tabel Iya, 3, iya, iya. tabel 4 ya. Iya, baik. Nah, nanti ini terpisah Iya. dari skripsi. Iya, baik, Ya, Bu. ini kan mungkin Ibu pas dari itu ya. Nah, di tabel 4 itu ternyata yang hipertensi ada 35,1 ya, Bu. Iya. Ini Jadi yang hipertensi 64,9. Oke, kemudian ya, ini yang rasio lingkar pinggang, tinggi badan rasia. Cara menentukan dia beresiko dan tidak beresiko itu gimana? ya, Bu. Jangan Jangan dilakukan. ada di yang definisi operasionalnya, Bu, yang di bab 3. Jadi kalau laki-laki yang beresiko 0,47. Kalau perempuan 0,51. Jadi laki-laki menentukan dibedakan. Iya, Bu. Oke. 0,5 perempuan. Gimana Bu bacanya di? Di skripsi, Bu. Oh, nah, ini ya. Iya. Tapi dari 0,7 dan 0,5. Yang berisikonya ini, Bu. Oke, berarti yang berisiko ada 35,1. Berisiko apa itu, Bu? Beresiko hipertensi, Bu. Berisiko hipertensi. Nah, apakah kita sudah dijelaskan, Bu, bahwa dari responden yang ada itu 35,1% mereka berisiko mengalami hipertensi? Belum ada ya penjelasannya ya, Bu? Iya, Bu. Coba nanti dicek, Bu. Ibu kan punya master data ya, Bu? Iya, Bu. Nah, coba dicek yang mereka ini yang LLTB-nya itu beresiko, apakah betul dia itu hipertensi? Kan Ibu sudah Oh. punya data hipertensi nih. Misalnya, nomor 1, misalnya si Ani, misalkan si Ani ini dia LLTB-nya beresiko dan ternyata dia itu memang hipertensi. Ada master talun sih, Bu. Nah, Terus nanti tinggal dilengkapi. oh, Yang beresiko sama hipertensi disandingkan saja sebelahan. Jadi tinggal ditambahkan di halaman 76 ini ya, Bu. Ini kan LPTB-nya di sini masih dalam berupa angka. ya. Nanti tinggal ditambahkan, boleh ditambah di database ini, boleh dibikin di halaman lain, silahkan. Yang mana itu isinya adalah terkait dengan resiko LPTB, beresiko atau tidak, dan disandingkan dengan hipertensi atau Oh, tidak. Jadi nanti Ibu bisa mengukur sensitivitas sama spesifitas sendiri. oh, iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kan poinnya sebenarnya di situ. Ya, jadi silakan nanti itu nanti dilengkapi. Dilengkapi di sininya, Bu. Iya. Oh, ada sih, Bu, yang ini, tapi kalau panjang enggak muat, semakin kecil. Di halaman yang lain saja. Nggak Oh, baik, Ibu. Ada yang saya sudah buat kayak gitu, Bu. Nanti bisa dibahas, Bu, yang dia beresiko kemudian dia mengalami hipertensi itu berapa persen. Itu kan nanti bisa ngitung sensitivitas sama spesifitas. Iya, Bu, baik. Jadi kalau ini kan Ibu baru menyantumkan sensitivitas sama spesifitas penelitian orang lain. Iya, Nah, iya. penelitian itu sendiri nanti kita Oh. akan. Rumusnya banyak, Bu, rumus sensitivitas, spesifitas
bisa ditambahkan. Sebetulnya kalau pada lansia itu mereka harusnya mengkonsumsi jumlahnya sudah ada belum? Ini natrium. Itu ya. Iya. Nah itu kan di pengolahan data sudah ada. Iya. Nah coba nanti disampaikan, ditambahkan di pembahasan yang paling kaya itu. Kemudian, nah ini PR saya dari saya lagi adalah halaman 12 Ibu untuk tabulasi silang. Iya. Sudah ketemu Ibu? Iya Bu. Nah ini karena cash control gitu Pur. Jadi harusnya cash control per seksional. Jadi harusnya jumlahnya itu 100-nya tidak di bawah Bu. Jadi jumlahnya ini tidak hipertensi itu di sininya 100, di sininya 100, di sininya 100. Oh, jumlahnya di bawah. Oh, seharusnya di atas ini. Iya, jadi ini dibikin di sini 100, dibikin di sini 100. Jadi kita bisa tahu, oh yang tidak hipertensi ini berapa sih yang dia punya riwayat keluarga hipertensi. Kalau kayak gini kan saya jadi nggak bisa baca. Contoh gitu, hipertensi itu ternyata 37 orang dari 39 dia punya riwayat keluarganya hipertensi. Tapi ketika dilihat persennya 33,3 kok saja. Harusnya kan ya sekitar 80 atau 90%. Nah, jadi ini kemarin salah perhitungan saja. Nanti sininya dibikin 100%, dibikin 100% karena ini cash control bukan karena ini cross-seksional bukan cash control. Oh iya, baik Bu. Silakan. Baik Bu. Kemudian silakan untuk dokumentasi kegiatan nanti dikasih gambar Bu, keterangan gambar. Misalnya gambar 1 sedang ngapain, gambar 2 lagi ngapain, gambar 3 lagi ngapain, gambar 4 lagi ngapain. Baik Bu. Dikasih keterangan Bu. Selebihnya sudah cukup bagus. Dari saya cukup, saya kembalikan kepada Mbak Siti. Baik, terima kasih kepada Ibu Ria. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Insinyur Purwanti Susanti MPes selaku dosen penguji jiwa untuk memberikan saran dan masukan. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, ini beberapa menit saya baca ya. Maaf ya Bu. Semoga Maaf Ibu. tidak banyak yang salah karena bacanya sebentar. Maaf Ibu. Nah, untuk latar belakang. Latar belakang ini kan manggilnya Desi. Desi. Oh, Bu kamu ya. Itu orang Jepang. Mana-mana saja Bu. Panggilan biasanya di puskesmas apa? Desi Bu. Oh, Bu Desi. Ya Bu. Pengambilan penelitiannya ini kan di puskesmas Rantai Tayo Ya, ya. Bu. Tapi data Rantai Tayo hipertensinya ada nggak? Oh, Kan ini hanya di Kabupaten Toraja toh. iya Bu. Tapi data yang di Rantai Tayo ada nggak hipertensi Rantai Tayo? Kalau dari pernah saya tanyakan ke program lansianya Bu, terus bilang berapa prevalensinya hipertensi di ini di Rantai Tayo, terus dia bilang aduh berapa ya, datanya masih belum baik Bu, tapi kalau ada jumlahnya dia Iya kan, ada. jumlahnya kan tadi 111. Iya. Dari jumlah lansia berapa kan bisa dihitung. Ada Ya datanya Bu, tapi dia harus perbaiki dulu kalau mau nanti saya lengkapi Bu. Harus Nanti dia pengorganisasian datanya dia kurang ini Bu. Jadi ketika kita jumlah lansianya ada toh? ada Bu. Nah, iya. Ini kan sudah dapat 111 toh. Iya. Lah ini data 111 dari mana Ibu? Dari ini banyak yang lansianya banyak Bu untuk umuran yang segini, yang untuk khusus untuk lansia. Tapi yang sering datang itu yang saja saya jadikan sampelnya Bu. Iya, di sini di Puskesmas ada Prolanis. Ada Nah, itu udah jumlah lansia keseluruhan 366 yang kemarin Bu. 366 66. jumlah keseluruhan loh. Iya.
Lah itu aja 111 dibagi 66. 366 kan ketemu sekian persen presentasi prevalensi hipertensinya kan, ketemu kan? Tapi Bu misalnya Bagaimana? kalau misalnya Bu dia ini kan yang saya ini kan hipertensi pada saat saya pengukuran Nah, ini yang saya tanya juga itu. Yang pada saat saya tanya juga itu data hipertensinya itu pada saat data di puskesmas atau data pada saat Anda penelitian? Pada saat penelitian Bu. Jadi diukur sendiri sama Anda? Sama perawat kalau tekanan darah Bu. Maksudnya pengukurannya itu saat penelitian aja. Iya. Nah sebelum penelitian selama ini program ada juga. Nah, ya itulah data yang program. Oh ada Bu. Ini kan yang program itu pada saat pengukuran, misalnya pas prolanis, Iya. itu jumlah lansianya yang hadir berapa, kemudian yang hadir diukur tensinya berapa, Iya. yang hipertensi, iya. kan bisa. Ada Bu. Ya, nanti dimasukkan ke latar belakang. Yang bulan berapanya Bu yang mau ambil yang? Yang punyanya data bulan apa? Ya update tiap bulan Bu. Update tiap bulan. Ya udah yang waktu bikin Julinya. proposal itu Proposal Juli. kan Baik. dasar Oh, iya. penentuan lokasi kan? Iya Bu. Ya, Baik Bu. yang itu ditambahkan. Terus nanti yang typo, terus yang tujuan khusus. Tujuan khusus itu kan nanti untuk mendapatkan data univariat dan bivariat, betul? Iya. Betul. Membuat tujuan khusus nanti arahnya untuk menghasilkan univariat, data univariat dan bivariat, betul? Betul, paham? Iya Bu. Kalau Anda univariat. kan punya data univariat, misalnya yang hipertensi berapa, yang tidak hipertensi berapa, itu namanya univariat. Iya Bu. Yang laki berapa, yang perempuan berapa. Iya. Kemudian yang asupannya rendah dengan asupannya tinggi berapa, ada kan? Ada Bu. Nah, ya. Kan berarti itu harus ada di tujuan khususnya. Jadi yang belum dihubungkan, kalau bivariat kan sudah menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat, itu namanya bivariat. Oh, Yang yang Anda ukur dengan ini uji. uji ada scatter plot, itu namanya bivariat. Yang belum dibandingkan dengan variabel yang lain berarti apa namanya tadi saya bilang? Univariat. Jadi pada saat di tujuan khusus itu ada data, mendeskripsikan data univariat dulu, tidak langsung dengan nih. Misalnya A udah benar, tapi begitu B mendeskripsikan gambaran lingkar pinggang tinggi badan dengan hipertensi, kan berarti sudah menghubungkan. Paham? Oh seharusnya bisa sendiri-sendiri dulu Bu. Iya dulu, sendiri-sendiri dulu, baru yang nanti menganalisis hubungan antara ini dengan ini. Iya Bu. Nanti cek lagi ya. Iya Bu. Ya, yang mendiskusikan berarti hanya satu data aja, satu variabel aja, ya. Terus untuk kerangka teori, coba kerangka teorinya ditampilkan. Kerangka teorinya. Nah ini, kalau yang menjadi penyebab langsung hipertensi apa Bu? Stres, kegemukan, merokok, asupan. Itu bisa langsung ke arah, misalnya saya stres akhirnya hipertensi saya, bisa langsung nggak? Bisa nggak? Apakah langsung begitu saya stres langsung saya tensinya tinggi? Bisa jadi Bu. Teorinya gimana? Oh. Kalau konsumsi natrium, iya bisa langsung gitu. Ya, misalnya saya tahu hari natrium saya tinggi, saya bisa langsung. Ya, sekarang kecuali konsumsi yang bisa menyebabkan hipertensi secara langsung apa? Hipertensi secara langsung Bu. Kecuali tadi konsumsi makan natrium. Yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi apa sih?
Apa? Kecuali konsumsi natrium, apalagi soalnya ini ada kayak hanya membagi faktor yang tidak bisa diubah dan faktor yang diubah gitu kan, padahal ini belum tentu secara langsung gitu. Misalnya kalau genetik ya secara langsung benar, kalau jenis kelamin apa bisa langsung. Nah ini nanti tolong dicermati lagi sesuai teori yang ada, mana yang langsung, mana yang tidak langsung. Jadi gambarannya kalau tidak langsung ya nggak boleh panah langsung ke tekanan darah. Ya, misalnya nih konsumsi atau aktivitas fisik bisa langsung ya. Aktivitas fisik nggak bisa langsung, enggak kan? Nah kalau konsumsi iya, gitu ya. Kalau konsumsi iya itu bisa langsung. Jadi apa nanti faktor yang mempengaruhi pola konsumsi baru di bawahnya. Jadi tidak boleh langsung kayak gitu. Kayak umur apa ya langsung. Banyak yang langsung. Nah, kayak saya umurnya tua tapi kan tensi saya nggak tinggi. Karena kan tergantung dari pola makannya dan itu yang langsung konsumsi gitu kan. Jadi nanti coba di teorinya itu yang menjadi penyebab langsung yang mana, yang tidak langsung yang mana, sehingga nanti gambaran perangkat teorinya nggak langsung ke hipertensi gitu loh. Ya Bu ya? Iya Bu. Oke, terus nah ini yang saya tanyakan lagi, bahwa ini ada 111 orang itu yang tensinya tinggi, yang usia 60 sampai 69 saja atau seluruh lansia yang ada di sana? Yang ini saja usianya Bu. Usia 60 usia sampai 69 iya, saja. Bu. Nah, berarti kan Anda bisa punya data dong prevalensi lansianya, prevalensi hipertensinya pada lansia. Kalau lansia kan di atas 60 tahun semua kan? Iya Bu. Iya kan? Iya, Bu. Ada yang 70 tahun dan Oh, 70 itu sudah nanti lah. yang untuk misi prevalensi di latar belakang itu loh. Oh iya Bu. Ya memang Anda ngambilnya hanya 60 langsung. Lalu kenapa sih hanya 60 sampai 69 kenapa? Karena kalau lansia itu umurnya kategorinya itu Bu 60 sampai 69. Kalau 70 Sudah lansia resti Bu. lansia resti, oke. Kalau gitu ya kriteria inklusinya ini nggak perlu. Ya, Bu. Memang Anda ngambilnya di situ. Dengan kata lansia sudah menggambarkan umur segitu. Memang populasinya atau sampelnya diambil yang umur sekian, berarti ya kriteria inklusinya nggak masuk lagi. Terus waktu ngambil 111 itu ngambil data yang lain ya, Bu Desi itu langsung ke lokasi rumahnya atau gimana? Di posyandu lansia Bu, langsung ke posyandu lansia kan. Ada berapa posyandu lansia? Ada 12 Bu. Terus saya datangi Bu tiap posyandu itu, atau kalau ada yang tidak hadir pada saat posyandu lansia, biasanya ada senam lansia seminggu sekali. Kan soalnya kan 111 nggak mungkin semua pada saat dari posyandu. Kemudian Anda ya bisa ke 12 posyandu terus datang. Ada yang pas bertepatan hari Minggu, itu ada biasanya setiap minggu tiap kelurahan, satu kelurahan kan 3 posyandu Bu. Satu minggunya itu ada senam lansia Bu di situ. Jadi senam lansianya bukan pada saat posyandu lansia karena semakin lama nanti ininya, jadi posyandu lansianya tiap minggu ada. Jadi bentar, saya ingin tanya, waktu ngambil 111-nya itu dapatnya 111 itu apakah pada saat sebelum pelaksanaan posyandu atau sesudah di posyandu? Oh ternyata posyandu ini ada sekian, posyandu ini ada sekian gitu, atau sejak awal sudah tahu dulu 111? Sebelum
kan pas saat proposal kan tanggal Juli tanggal 3, tanggal 7 tuh sudah mulai posyandu Bu. Jadi sebelum tanggal 7 tuh namanya sudah saya pegang Bu. Jadi tanggal 7 tuh mulai tanggal 7 sampai berhari-hari berikutnya ada terus posyandu tuh Bu. Nah ini maksudnya saat tanggal 7 toh ngambilnya 111. Oh enggak, tiap hari ada posyandunya Bu. Iya pada setiap, maksudnya 111 itu didapatkan itu sebelum posyandu atau sesudah pas saat posyandu datanya? Pada saat posyandu Bu. Oh, berarti kan sebelum posyandu dilakukan Anda nggak ngerti bayangan siapa yang akan menjadi responden? Iya. Ya. Namanya kan sudah ada Bu sebelum tanggal 7 kan. Nama-nama lansia ini sudah ada saya pegang. Di posyandu ini berapa? Karena saya pakai total sampling Bu. Jadi di posyandu ini ada berapa nanti pada kan di posyandu kan tidak hanya lansia saja, ada yang risiko tinggi juga kan? Iya Bu. Nah, iya. Namanya kan ada Bu, tinggal ditanya sama kadernya, ibu ini mana namanya, yang mana namanya, orangnya yang mana, nama ini, bilang oh ya ini, oh ya Bu sini Bu saya ukur Bu. Diukur apa aja? Tinggi badan sesuai dengan kuesioner Bu, tinggi badan, lingkar pinggang, tapi lingkar pinggang tinggi badan memang semua lansia, tapi untuk nanti pertanyaan riwayat keluarga dengan kuesioner asupannya itu ya saya tanyanya sama yang ada namanya saja Bu, yang umurnya yang segitu saja Bu, yang umurnya segini saya kumpulkan terus saya jadikan ini. Oke, terus yang untuk tinggi badan gimana kalau lansianya ada yang mungkin yang bungkuk dan sebagainya gimana? Saya jadi langsung kriteria tidak masuk dalam ini Bu, dalam kriteria saya eksklusi nggak masuk itu Bu. Ada. Iya, waktu sempro Bu sudah dikasih masukan Bu. Mana? Ini kan kriteria inklusi nih, yang bersedia menjadi responden. Di halaman 36 Ibu, di belakangnya Bu, di belakang Ibu, atas poin B Bu. Nah berarti nggak total populasi dong? Oh. Nggak 111. Dari 111 itu yang tidak bisa berdiri tegak berapa? Kan pertama Bu Desti pasti cari dulu umur 60 sampai 69. Ini ketemu berapa? 111. Tegak semua Bu, kecuali 70-an baru tidak tegak Bu. Masih tegak semua Bu. Iya, yang 70-an Bu yang tegak, yang tidak tegak itu Bu. Soalnya itu nanti akan beda ukurannya. 70-an Bu yang ini Bu. 75, 76 itu Bu. Baru biasanya kayaknya laki-laki, perempuan jarang Bu. Laki-laki yang saya dapat kemarin. 111 tuh Bu. Harusnya seperti itu 111. Kemudian yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi berapa? Jadi tidak 111 harusnya. Gimana? Yang saya dapat itu Bu, 111 itu Bu. Semua pada tinggi, pada tegak Bu, perempuan ibu-ibunya. Kan kebanyakan ibu-ibu. Iya Bu. Iya Bu. Oke, guys, percaya ya. Iya Bu. Oleh lansia. Terus ini kenapa kok status gizinya pakainya rasio lingkar pinggang dengan tinggi badan, kenapa? Beberapa penelitian Bu, kan ada beberapa yang ada penelitian yang saya baca, dia membandingkan antara IMT dengan rasio lingkar, ada yang lingkar pinggang saja, ada yang IMT saja, ada rasio lingkar pinggang dengan pinggul pinggul dan iya gitu kan. Tapi dari bandingkan semuanya itu iya gitu. Obesitas kan hanya ini aja. Obesitas ya, sentral perut badan, saja gitu kan. iya. Kenapa Anda milih itu? Ada penelitian yang saya baca Bu, itu untuk penilaian yang terbaik dari semuanya Bu, dari semua lebih efektif Bu, lebih sensitif. Oh iya Bu. Oke, terus pengambilan datanya ya, teknik pengumpulan datanya. Ini kan primer halaman ini ya Bu, coba halaman 36 ya Bu. Iya Bu. Primer adalah data identitas responden dan riwayat hipertensi keluarga. Diperoleh dengan melakukan wawancara menggunakan formulir kuesioner. Ya. Terus
data natrium dan kalium diperoleh dengan wawancara kepada responden menggunakan formulir. Iya. Ya. Terus tekanan darah diperoleh mencatat sesuai tertera di semi kuantitatif frekuensi. Benar nggak? Salah copy paste itu. Nah, hipertensi kok nganggo Maaf, Bu, maaf, Bu. FFQ. Maaf, Bu. Bener nggak nih? Maaf, Bu, salah, Bu. Seminya itu salah, Bu. Itu L-nya. yang natrium dan kalium pakai SQ, FFQ. Maaf, Bu. Hipertensi menggunakan atau tekanan darahnya menggunakan apa? Ya, metode apa? Diukur oleh seorang siapa? Perawat. Oh, jelas. Karena kan yang berkompeten untuk mengukur itu kan bukan ahli gizi, gitu ya, oleh perawat puskesmas misalnya. Saya jelaskan itu nanti di primer sini. Terus untuk pengukuran lingkar pinggang, iya caranya. Ukur lingkar pinggang caranya, Bu. Ini harus dijelaskan di Oh. sini dengan menggunakan metlin, kapasitasnya berapa, ketelitian berapa, harus seperti itu. Tinggi badan juga seperti itu, menggunakan mikrotonis. Itu bicara pengumpulan data, ya. Iya, Bu. Beda nanti di pengolahan beda lagi. Ini cara pengumpulan datanya seperti itu. Semi kuantitatif FFQ itu untuk jangka waktu atau sebulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Itu dijelaskan di sini. Setiap variabelnya jadi dijelaskan di sini, Bu, cara Cara pengambilan. pengambilannya tidak hanya ukur lingkar pinggang, lingkar pinggang ukurnya bagaimana? Iya. Kan saya tanya bingung kan cara dia ukur lingkar pinggangnya gimana kan gitu. Jadi dengan alatnya apa? Ya. Badan juga seperti itu. Nah terus ini di DO, makanya saya tanya nih tekanan darah saat kapan? Anda ini tekanan darah atau hipertensi itu kan harus ini ya, harus ini konsisten. Kalau mau tekanan darah ya hubungan antara ini dengan tekanan darah. Nah ini kan Anda kan mau kan sampelnya yang hipertensi semua? Enggak, Bu. Enggak. Iya. Oh, yang 111 tidak semua hipertensi ya? Enggak, Bu. Berarti ya dengan kejadian hipertensi. Ini kan dengan hipertensi. Berarti kan kalau dengan hipertensi kan sampelnya hanya yang hipertensi kok. Berarti ini dengan kejadian hipertensi. Pakai kata kejadian lagi. Sebelumnya saya pakai kata kejadian, Bu. Tapi lebih dari 16 kata, Bu. Jadi saya hapus kejadiannya, Bu. Sebelumnya sudah 16, Bu. Ya ini rasio. Ini sudah pasti Atau 16. hubungannya nggak usah. Hubungannya nggak usah aja. Rasio lingkar pinggang tinggi badan berat keluarga dan asupan natrium kalium dengan hipertensi. Dengan kejadian. Dengan kejadian hipertensi hubungannya nggak usah. Kalau kata dengan pasti hubungan nanti. Kalau terhadap pasti perbedaan atau pengaruh. Ya. Oke. Terus ini berarti di sini ya variabelnya kejadian hipertensi, yaitu ukuran tekanan darah yang diukur menggunakan, ya kan? Ukuran tekanan darah, istilah ukuran apa ya? Ukuran tekanan darah ya istilahnya. Ukuran tekanan darah yang diukur dengan sphygmomanometer gitu. Jadi sini bukan tekanan darah, hipertensi ya, Bu? Kejadian hipertensi. Oh, kejadian. Baik, Bu. Terus hasilnya ya benar ini milimeter per Hg. Hg itu singkatan apa? Hg. Hg rasa sih apa ya? Hg. Himo. Betul. Terus ini riwayat keluarga itu
yang diwariskan ke anak cucu berarti sampai keturunan berapa ya? 2 ya? 2 keturunan ya? Ayah dan kakek nenek, ibuku, kakek nenek. kakekku, Iya. nenekku, Iya. berarti 2 Oh, 2 garis. istilahnya 2 apa ya? 2 generasi. Oh, 2 Oh, 2 keturunan ya, 2 generasi. Iya. Jadi di sini riwayat hipertensi yang pernah diderita oleh kakek, nenek, ayah dan ibu aja yang mempunyai ikatan darah. Diwariskan ke anak cucu ya nggak usah. Oke. Terus, nah ini yang pengolahannya, kanan darah, kemudian asam natrium, oke lah ya. Nah terus ini yang hasil dan pembahasan, jadi pelayanan di posyandu lansia sudah ada ya, apa saja, oke. Nah terus karakteristik responden nih Bu Desi. Bu Desi mengkategorikan 60 sampai 64, kemudian 69, 65 sampai 69 dasarnya apa? Seperti yang kayak di Riskesdas, Bu. Yang di Kayak di Riskesdas. Yang kayak di gimana? Harus ada dasarnya soalnya nih, sehingga nanti kita pembahasannya lebih gampang. Oh kenapa toh 60 sampai 64 tahun itu prevalensi presentasinya sampai 63,1, kan di atas 65 sampai 69 itu harus dibahas kenapa di sana keadaannya lansia itu yang terbanyak 60 sampai 64. Saya mau samakan ini Bu dengan yang pembagian usia pada kalau asupan yang di AKG itu Bu, dia kan membagi umur segini asupannya segini natrium. Jadi saya kasih ke di sini juga Bu. Beda enggak boleh ya Bu? Enggak apa-apa, pokoknya ada dasar. Oh iya. Dasarnya apakah dari tingkat resiko misalnya. Tingkat asupannya yang itu Bu kayak natrium Dari kan dia AKG. bisa. Iya. Bisa enggak itu Bu? Boleh. Tapi ya itu harus tahu kenapa 63,1 itu lebih banyak dibandingkan yang 65 sampai 69. Jadi pembahasannya seperti itu. Kalau nggak agak susah ini ya itu dari jadi untuk yang umur ini Kalau realnya memang segini gimana Bu? Kalau memang sasarannya memang sebanyak 63% yang umuran segitu. Nah iya makanya kita akal aja bahwa di sana umur sekian membutuhkan yang lebih banyak atau lebih kecil kebutuhan natrium dan kaliumnya, ya. Terus nanti dibandingkan dengan penelitian orang lain. Cari lagi Bu ya. Penelitian lain. Terus yang jenis laki-laki dan kenapa perempuannya lebih banyak? Ya perempuan di sana Bu. Nggak tahu juga Bu, banyak kan perempuan Bu. Ya, ini karena mungkin banyak yang hadirnya di posyandu itu perempuan, laki-laki jarang. Pergi berkebun kan. Nah, jadi saya pikir memang ini makanya nanti kategorinya adalah yang hadir toh di posyandu. Iya Bu. Yang aktifnya ini Bu. Yang apanya Bu? Yang aktifnya yang kebanyakan perempuan Bu, laki-laki. Iya makanya itulah yang menjadi dibahasan karena anak orang laki-laki jarang yang mau datang ke posyandu, tetapi di kriteria inklusimu Semua adalah yang hadir di posyandu, benar nggak? Yang hadir nggak? Iya. Tapi tadi katanya ke rumah. Mana? Ke rumah nggak Bu? Saya nggak ke rumah. Tadi bilangnya kalau nggak datang di posyandu. Kalau nggak datang ke posyandu Bu, ke senam lansia. Nah, ya situ jadi kriteria makanya jadinya perempuan yang terbanyak. Gitu. Jadi perempuan yang terbanyak karena memang jumlah perempuannya yang lebih rajin ke posyandu dan itu loh jawaban pembahasannya seperti itu. Ya. Ini kan ada jawabnya ini. Wanita malah lebih resiko hipertensi. Masa anak teori mana? Malah laki-laki kok resiko hipertensi. Hanya jarang diteliti makanya. Iya makanya jangan marah. Maaf Bu. Ya ini juga kata siapa nggak ada.
Ya jadi itu tadi Iya. namanya itu adalah itu, makanya di kriteria inklusi eksklusi disesuaikan. Nah, terus ini riwayat keluarga, ya. Riwayat keluarga, karakteristiknya adalah riwayat keluarga yang menderita hipertensi. Ini kan yang tidak, yang dia tuh 41,4, ya. Kenapa? Ini kita udah bisa menjawab ini datanya sesuai lokasinya ada. Kenapa? Cari faktor genetik itu berapa persen risikonya terhadap ini hipertensi. Nah, terus di sini juga yang tabel 44 hipertensinya 35,1. Kenapa? Kenapa? Terus ini juga yang lingkar pinggang tinggi badan yang berisiko 35,1. Kenapa? Jangan menjawab ini. Ini kan Anda sebagai bahan pengambilan penentuan status gizi menggunakan RLPTB karena memang itu lebih sensitif, gitu kan? Iya. Jadi di sini jangan membahas itu. Kenapa? Di sana di puskesmas Anda itu yang mempunyai risiko tinggi adalah 35,1%. Mungkin di sana apakah jarang ikut aktivitas fisik, apa konsumsi, kebiasaan makan di sana daging gitu atau gimana? Kan ada yang tahu, kan saya yang tahu lah. Iya. Iya, jadi ini kenapanya adalah sesuai kondisi di sana. Kira-kira kenapa? Banyak yang beresiko. Kurang gerak mungkin Bu. Ya kebiasaan memang orang tua aja senang makan daging mentah enggak? Daging mentah ya. Tapi kalau daging iya tapi suka berburu langsung dibakar. Ya kan itu kan punya resiko tinggi hipertensi. Iya enggak? lingkar pinggang. Rasio lingkar pinggang. Ini tadi apa? Ya rasio lingkar pinggangnya. Kenapa gendut? Kan banyaknya gendut. Makan daging doang kan lemaknya tinggi juga. Iya kan? Kalau makan dagingnya itu tidak pakai isi piring bukan? Dagingnya yang banyak, nasinya yang dikit kan? Nah ini akhirnya ketumpuk lemaknya, jadi perutnya gendut. Iya kan? Ya itu kira-kira kebiasaannya seperti itu. Terus natrium, kenapa yang lebih itu 64,9? Karena sering itu makanannya kan kadang jarang yang punya kulkas Bu. Jadi daging-daging itu kadang diawetkan pakai garam. Nah itu masukkan di sini. Di sana kebiasaannya adalah untuk mengawetkan daging dengan garam, di mana nggak punya kulkas, bener nggak? Tapi Iya. bener nggak? Jarang kalau di pedalaman kan jarang punya kulkas Bu. Enggak, ini apa pedalaman banget? Enggak pedalaman banget Bu, tapi memang nggak ada kulkasnya. Ekonominya nggak ini ada Bu. bukti pokoknya. Oh di sana itu untuk mengawetkan makanan daging-daging biasa menggunakan garam. Itu tuh, jadi hipertensinya tinggi, natriumnya tinggi, konsumsi natriumnya tinggi. Hasil kemarin wawancara kamu gimana? Kan bisa lihat termasuk kalium ini loh. Kan dari jenis yang dikonsumsi itu yang lebih banyak jenis apa kan bisa dilihat dari ini FFQ-nya. Iya Bu. Jadi nggak ngarang juga sih, harus ada dasarnya gitu ya. Nah oke, terus yang bivariat sudah ya, yang bivariat sekarang. Ini yang uji normalitas itu nggak usah ditampilkan di sini kan, di lampiran aja. Uji normalitas ya, jadi nggak usah di sini Bu. Iya di lampiran aja, nanti cuma ini kenapa menggunakan sperma karena memang data yang tekanan darahnya itu tidak
bahasnya ini kan ada hubungan nih Bu, ya. Rasio lingkar pinggang tinggi badan dengan kejadian hipertensi kan ada hubungan. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi rasionya, semakin beresiko. Berarti resiko hipertensinya kan semakin ada gitu kan. Nah ini kenapa? Ada hubungan teorinya. Ini ada bahas sensitivitas alat berarti ini. Loh. Anda bahasnya adalah teori kenapa orang yang gendut, ya kan? Orang yang obes itu resiko terjadi hipertensinya tinggi, kenapa? Itu karena sudah sesuai dengan ada hubungan. Kalau ada hubungan berarti sesuai teori. Anda cantumkan teorinya di sini. Kenapa rasio lingkar pinggang tinggi badan yang semakin tinggi itu mempunyai resiko terjadinya hipertensi. Ada teorinya, harusnya di 3 pustaka ada itu yang dimasukkan, bukan karena lebih sensitif, tidak. Kalau Anda akan membandingkan status gizi RLPTB dengan IMT, oh ternyata lebih bagus yang ini, itu Tapi kalau ini beda. Pembahasannya pakai ini. Ini kan Anda kan nggak mengurus itu, ngurusnya adalah hubungannya dengan hipertensi. Jadi teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi lingkar rasio lingkar pinggang tinggi badan akan cenderung menjadi hipertensi. Itu teori itu. Iya, sama. Ya. Ini kan Anda mau ada berdasarkan nilai UKC berang apa? Ini kan ada bahas sensitivitas alaan, ukuran, bukan alat, ukuran status gizi, gitu kan? Enggak usah teori itu, kemudian baru dibandingkan dengan penelitian orang lain yang sesuai maupun yang tidak. Oh, penelitian ini memang ada hubungan antara ini dengan ini karena apa? Terus yang ini tidak sesuai, tidak ada hubungan ternyata yang penelitian lain karena apa? Itu. Jadi ambil penelitian yang ada hubungan, ambil penelitian yang tidak ada hubungan juga, Bu. Betul. Dan membahasnya tidak perlu C-square-nya sekian, value nggak sekian dan sekian. Sing penting malah kenapa dia tuh membahasnya, kenapa dia itu ada hubungan. Itu yang perlu dimasukkan sini. Ya, Bu. Ya. Ini tadi yang ini sudah dibahas, yang riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi sudah dibahas oleh kuliah, bahwa nilai 100-nya akan berbeda ya. Tapi ini ada enggak? Ada nilai di ini ada yang dua siswa berlaku. Kan kurang dari itu. Ini bisa eksak ini. Kan ada nilai yang 2 di bawah 20%. Dan seharusnya pakai visor eksak. Coba lihat dia nih. Ini. Di square Anda mana? Maaf, Ibu. Jadi kalau mau dibeli dicek dulu. Sih menghadap dulu. Ya kan ini anunya tadi gambar ini. Tapi nggak ada. Kalau satu sel, misalnya Satu selnya di bawah. less than 5 itu baru bisa eksak. Tapi ini kalau ini sih, Dia udah benar. berarti pakai
ini sebenarnya mau pakai pisau Ya hasilnya sih mungkin nggak beda jauh, cuma 0%, 0 sel. Berarti nggak ada ya? Nggak ada yang di bawah 5. Ya sudah. Karena tadi di bawah 5 gitu. cuman ini nanti persentasenya by row. Coba mungkin by row beda lagi ya. Nah coba nanti dicoba Coba ya. Yang ininya, yang riwayat ini. Hasil anunya kategori hasil analisisnya di bawah, di belakang 100%-nya kan ke kanan, Iya. nggak ke bawah. Ya nanti yang hitung ini siapa yang analisis ini? Dibantu Bu, Siapa yang bantu? ada teman Bu, maksudnya tanahnya di sini Di atau sini atau di luar mana? Bu, di tempat lain Bu. Ini suruh bikin 100%-nya ke kanan. persentasenya by row. Ngerti dia presentasinya row. Persentasenya row. Nah, yang riwayat ini aja, riwayat keluarga dengan tekanan darah. Tapi nanti suruh hitung C-square-nya lagi. Hitung C-square-nya lagi yang pakai ini row-nya, representasi row. Gitu ya. Baik. Mungkin akan berubah nilainya atau mungkin tetap 0,00 enggak masalah. Nah, ini juga dibahas Bu. Kenapa keturunan itu atau genetik itu menjadi penyebab ya risiko hipertensi? Kan ada teorinya. Ada Bu. Itu masukkan sini karena ada hubungan. Baru sejalan dengan penelitian ini gitu ya. Kemudian sama ini pokoknya kalau ada hubungan pasti ada jawab dengan teori dulu baru sandingkan dengan penelitian orang. Ini kan asupan natrium kan semakin tinggi natrium semakin tinggi tekanan darahnya, dan ini R-nya cukup kuat 0,3 kan. Jadi teori dulu baru penelitian orang lain. Ini sebenarnya ada sih Bu di halaman 51. Pengaruh asupan natrium terhadap yang terjadi mulai peningkatan volume plasma dan tekanan darah. Nah, ini tuh tidak hanya sekedar ini, coba cari referensi lagi. Itu teorinya ini yang harus di. Seperti kayak beginian. Terus yang kalium. Kalium kan ini nggak ada hubungan ya, karena mendatar gini. Ya, P-nya berapa? Kalium kan 0,4. Ya kenapa? Dia nggak ada hubungan kenapa? Jadi kalau nggak ada hubungan pemikiran kita, kalau dia kaliumnya rendah, kemungkinan juga hipertensi. Kalau tinggi, kemungkinan juga hipertensi juga. Kan makanya tidak ada hubungan. Harusnya kalau kaliumnya rendah berarti semakin tidak hipertensi. Kan? Tekanan darahnya semakin normal. Kalium. Kalau semakin rendah konsumsi kalium berarti tekanan darahnya semakin apa? Tinggi. Rendah kalium berarti hipertensi. Nah, kan kebalikannya sama natrium kan? Iya. Harusnya kalau ada hubungan, dia hubungannya gini set dari kiri ke kanan, ya negatif. R-nya pasti negatif kalau ada hubungan. Ini kan nggak ada hubungan. Nah itu kenapa tidak ada hubungan? Harusnya kan ada hubungan teorinya. Iya. Tapi kenapa nggak ada hubungan? Itu yang harus dibahas. Ya. Nah terus saya ke saran langsung nih. Sarannya itu jangan kayak bahasa program. Sarannya adalah sesuai dengan hasil penelitiannya. Misalnya ternyata ada hubungan riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi. Berarti orang yang sudah punya genetik ya harus jaga makanannya. Kan gitu, aja dijor-jor ke bae. Ngerti ra jor-jor ke bae. Dibiarkan saja, makan ya enak aja. Nggak atur makanan. Kalau sudah punya genetik pasti harus menjaga pola makan. Terus nih ada hubungan natrium, makan berarti pola makan lagi, ya.
Terus ini lingkar pinggang juga kan, Menjaga ada status hubungan gizi. kan. Nah, Ada. makanya harus banyak selalu jaga pola makan ya, aktivitas gitu biar nggak gendut, habis makan tidur gitu kan, jadi gendut ya kan. Jadi langsung aja sarannya kepada puskesmas aja, dia bagaimana melakukan apa untuk meningkatkan pola konsumsinya yang gizi seimbang, berarti arahnya gizi seimbang berarti di sini. Terus ini tulisan daftar pustaka pastinya satu-satu kayak tadi lah. Jadi saya udah tadi kan ikut seminarnya Bu Erna atau Satu salah baru. kodum. Cuman beda, Bu Erna tuh rata kanannya nggak ada, kalau Bu Desi mending nih rata kanannya bagus, cocok. Kayak Bu Desi cantik. Ya kan? Tuh. Ya, naskah publikasi saya belum sempat baca. Pokoknya nanti disesuaikan dengan ini. Hanya naskah publikasi kan 15 halaman ya, dari apa? Dari halaman pendahuluan sampai daftar pustaka. Daftar 15 Bu. 15 lembar aja, makanya untuk dikabin untuk ini copy paste dari semua. Jadi ya korupsi. 22. Nah ini harus 15 lembar dari pendahuluan sampai daftar pustaka, sehingga harus bisa meringkas lagi yang kayak menurut penelitian ini nggak usah, iya kan? Menurut penelitian nggak usah itu, yang penting teorinya kenapa seperti itu, hasilnya teorinya seperti apa udah. Yang lainnya hubungan, oh menurut penelitian ini ada hubungan, penelitian tidak ada hubungan, nggak usah, kurangi lembaran. Yang penting kenapa di sana seperti itu dan teorinya seperti apa. Baik Bu. Saya kira itu saya kembalikan lagi. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Insinyur Purwanti Santini MS sudah memberikan saran dan masukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Roro Anissa Alumni Tias SGZ MGZ selaku dosen pembimbing sekaligus pemuji satu untuk memberikan saran dan masukannya. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Bu Desianti, selamat ya. Tadi sudah banyak sekali masukan dari Bu Ria dan Pupur matur sangat. Nah ini apa namanya? Saya mungkin menambahkan sedikit. Ya ini banyak sekali, itu adalah penulisan arah miring kanan atas artinya apa Bu? Tadi kan sempat dibahas di ukur juga ya, maksudnya kalau misalnya semakin meningkat apa yang semakin meningkat kayak gitu, atau jika semakin menurun artinya apa begini apa begini itu artinya beda. Kalau begini Bu, kalau dari bawah ke kanan Dari atas kanan atas, positif. iya artinya apa, dan bukan hanya positif artinya Aduh, apa? tunggu baca. Harus diterjemahkan. Oke, kemudian terkait dengan riwayat keluarga, saya bertanya-tanya ini apa namanya, kan diceritakan bahwa orang tua ini ya, apakah kedua orang tua? Salah satunya Bu yang di sini Bu. Loh, enggak, maksudnya dari subjek yang ibu wawancara itu apakah kedua orang tuanya atau salah satunya? Ada yang saya tanyakan, ada yang dua-duanya, ada yang salah satunya Bu. Nah, itu bisa di breakdown lagi Bu, karena di sini Bu cuma menceritakan bahwa jika kedua orang tua beresiko, maka akan sekian persen atau berapa kali resikonya kayak gitu kan. Iya Bu. Nah, tapi kalau yang dari bapak berapa persen, yang dari ibu berapa persen, ada nggak? Ada Bu, master datanya ada Bu. Loh lah ya, tapi kan master Iya, data tapi kan belum diterjemahkan belum di dia, sini, belum kan? masuk Bu. Iya. Nah ya sudah, berarti berapa persen yang dari ibu saja, berapa persen yang dari ayah saja. Dan ini Bu, seperti obesitas, ketika hanya salah satunya itu kan
berisikonya sekian persen, tapi ketika dua-duanya obesitas maka anaknya berisiko untuk obesitas sekian persen. Nah itu juga berlaku pada ini karena ibu bahas tentang riwayat gitu kan. Jadi kalau ibu saja berapa persen, bapak saja berapa persen, karena kan dua generasi ya. Kalau kakek berapa persen kayak gitu loh. Teori itu saya sudah cari Bu, tapi belum dapat. Nah coba dicari lagi Iya. atau diceritakan dulu. Tapi itu nanti akan menjadi pertanyaan itu kalau diceritakan. Karena di sini bicara tentang riwayat gitu kan. Nah dari kakek berapa persen, kalau dari ayah ibu berapa persen pasti berbeda. Yang garis langsung sama ada garis kedua itu kan generasi selanjutnya kan pasti berbeda. Itu karena sudah bicara riwayat perlu rasanya dibahas tentang hal itu. Nanti itu Bu saya bikinkan tabel juga atau cuma kayak narasi saja Bu saya ini kan? Narasi saja nggak apa-apa. Berapa persen yang dari dari ayah, berapa persen yang dari ibu, berapa dari persen yang dari nenek, nenek, berapa persen dari kakek, dan berapa persen yang bahas keduanya. Nenek. Kalau ini sudah nenek lagi udah sudah tidak tahu Bu. Paling nggak dari Rata. pertama kedua gitu aja Mbak, dari kakek dan nenek dan dari ayah langsung. Ayah, ibu. Ya. Ayah atau generasi satu atau generasi dua gitu. Mungkin kalau ayah ya coba aja. Silakan ibu cari data yang ditemukan yang mana yang atau lebih bagus yang mana kakek bisa nenek dipakai. atau dari ayah ibu atau Oh, ada iya. ayah sendiri, ibu sendiri, kakek sendiri, nenek sendiri, ibu dapat datanya lah itu dilihat. Baik Bu. Tuh. Kemudian saran dan tujuan yang itu diperbaiki ya Bu untuk di naskah publikasi ini harusnya spesifik di naskah publikasi nanti ada uji normalitas nggak perlu dicantumkan Bu. Baik Bu. Kemudian tadi sudah diperbaiki Bu Ria untuk yang tabel-tabel ya Bu. Iya Dan Bu. ada sedikit koreksi dari saya di bagian abstrak. Ini itu saja saya kembalikan ke Baik, terima kasih.